Jumpa lagi bersama saya Samwes, tetap di podcast S di kanal Java 1. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa mulai tahun 2023 kemarin dan tahun 2024 saat ini, Kota Malang dan seluruh ekosistem ekonomi kreatifnya bersatu padu dalam harmoni ingin menjadikan Kota Malang sebagai kota kreatif dunia di tahun 2025 dan bidang yang dipilih adalah media art. Seperti yang kita ketahui, di ekosistem ekonomi kreatif ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Ketika dipilih media art, bukan berarti hanya media art saja ditonjolkan, tapi juga subsektor yang lainnya, termasuk seni pertunjukan. Dan ini ada satu hal yang luar biasa, tim kanal Java 1 Podcast S beberapa minggu atau mungkin 1 bulan yang lalu didatangi oleh anak-anak muda yang luar biasa dalam gabungan atau komunitas Renggo Sejati, yaitu komunitas seni atraksi tradisi atau seni pertunjukan rakyat begitu, yang ingin mendukung Kota Malang sebagai kota kreatif dunia dari apa yang mereka bisa, yaitu seni pertunjukan bandengan. Tapi dalam perjalanannya kemudian ada beberapa dinamika, kenapa hanya bandengan saja, kenapa tidak digabung dengan jaranan, kenapa tidak digabung dengan wayang topeng, yang itu memang benar-benar punya akar. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa mengurai polemik ini, kita tentu harus sinau. Jadi kabeh kudu sinau, kudu belajar akar sejarahnya, kudu roh kabeh supaya tidak ada mispersepsi dan sebagainya, supaya kita sama-sama bisa mendukung atau menjadikan Kota Malang sebagai kota kreatif dunia di tahun 2025, dan imbasnya pasti nanti akan se-Malang Raya. Oleh karena itu, mari kita sinau kepada orang yang benar-benar ngerti sejarahnya bagaimana seni pertunjukan di Kota Malang, yaitu Pak Dwi Cahyono. Kita sapa dulu beliau, Pak Dwi. Sehat-sehat Pak Dwi? Sehat. Semangat Pak Dwi ya? Semangat. Pak Dwi, ini anak-anak muda ini kemarin 1 bulan yang lalu itu kan ke redaksi Java 1 begitu ya. Jadi mendiskusikan bagaimana mereka ingin berpartisipasi Kota Malang sebagai kota kreatif dunia di tahun 2025. Seperti yang kita ketahui, teman-teman dari Komite Ekonomi Kreatif dan Bapeda itu kemarin kan mereka sudah sangat luar biasa effortnya, bahkan sudah ketemu ke nasional gitu ya, dengan pihak UNESCO kan begitu, supaya Kota Malang menjadi salah satu Creative City Network dunia. Memang bidang yang dipilih adalah media art. Ya. Nah, cuma kan dalam seni pertunjukan itu juga ada unsur-unsur media art. Lah, Pak Dwi, ketika ada yang tanya, kira-kira seni pertunjukan apa yang layak ditampilkan di Kota Malang? Ya, baik Mas Des. Jadi Malang, ya, baik itu kalau daerah itu per daerah itu kan ada Malang yang kota, sistem pemerintahannya, tapi ada yang Malang yang sistem pemerintahannya kabupaten. Betul. Ada yang tidak bernama Malang, tapi ini merupakan pemekaran dari Malang, yaitu Kota Batu ya. Oke, ya. Nah, ketiga daerah yang bertetangga dan sebenarnya 2 yang terakhir ini merupakan pemekaran dari yang pertama ya. Betul ya. Inilah yang kemudian 3 daerah ini disebut dengan menggunakan Royal Malang. Gitu Royal Malang. Royal Malang atau Malang Raya. Malang Raya. Kalau dalam bahasa asing ya Royal Malang, Malang Raya yang terdiri atas 3 daerah. Nah, Malang Raya ini adalah satu daerah yang kaya, Mas. Ya, jadi kalau kemudian Malang Raya itu hanya dimaknai sempit ya keseniannya, akhirnya mengerdilkan dirinya. Mengerdilkan diri. Kita ini kaya, betul. Kok malah dipersempit itu kan akhirnya mengerdilkan dirinya. Oleh karena itu kita perlu apa yang kemudian kita kemas, kemudian kita suguhkan ini kian lama itu kian kaya gitu. Kian kaya. Jadi bukan malah kian menyempit gitu ya. Betul. Kian mengecil tapi kian kaya. Nah, ada expanding horizon lah ya, perluasan wawasan. Kalau untuk mengayakan ini ada berbagai. Yang satu itu yang kemudian kita kita kembangkan ya, kita ragamkan. Ini dari yang satu itu kita ragamkan. Tapi pengayaan itu bisa saja 2 atau 3 itu kemudian kita jejalinkan. Kita kolaborasikan. Nah, ini juga akan mengayakan gitu ya. Karena jadi apa yang kita sajikan itu menjadi 3 in 1, gitu ya. 3 dalam 1 atau 2 in 1 kalau itu 2 dalam 1 dan seterusnya. Nah, ini
Ini berbagai macam cara ya, bagaimana kita mengayakan ya. Kian mengayakan kekayaan. Ini Malang sudah kaya, ya. Ini kan kekayaan budaya, tapi kan perlu makin dikayakan. Makin dikayakan. Nah, yang menarik perhatian kita ini yang menginisiasi itu kan anak-anak muda, Mas. Anak-anak muda, betul. Dan anak-anak muda ini bergelut ya, paling tidak concern terhadap kesenian yang kita sebut sebagai kesenian tradisional, gitu betul. Kesenian tradisional. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kesenian tradisional ini tidak seperti gambaran pada beberapa dasawarsa yang lalu yang hanya diampu, ya, hanya dipangku oleh usia menengah ke atas. Betul. Dulu kayak ngomong tradisi itu kan ya mesti wong kemampu atau wong wis mateng meh bosok ngono ya. Jadi menengah ke atas. Nah, ternyata sekarang ini mulai menarik ya. Jadi ada adik-adik muda ya. Nah, adik-adik muda ini mulai meminati kesenian yang kita sebut sebagai kesenian tradisional ya. Nah, kesenian tradisional ini fenomena yang menarik ya. Kemudian kesenian tradisional yang juga kemudian diminati ya, diampu dan dicoba untuk tekuni, kemudian dikemas, dikayakan itu adalah kesenian kerakyatan. Jadi kesenian tradisional yang kerakyatan. Karena kita mengenal ada kesenian keraton, ada kesenian luar keraton. Ya. Betul ya. Nah, yang kesenian kerakyatan itu adalah kesenian luar keraton. Jadi tradisional yang luar keraton, yang kerakyatan. Nah, karena kerakyatan maka dia punya basis yang kuat di people ya, di publik ya, di rakyat itu. Jadi tidak hanya sebatas di lingkungan keraton, elitis ya, elit atau di lingkup tertentu yang di atas, tapi juga punya massa lah, jemaah gitu ya, jamaah punya penyokong ya, pemangku, pengampu itu yang jumlahnya sangat besar itu di lingkungan kerakyatan. Itu yang disebut dengan kesenian rakyat. Nah, kalau ini kemudian yang hadir, yang punya, yang menginisiasi itu adik-adik muda ini, menurut saya ini fenomena yang positif, Mas. Nah, kemudian kita berbicara tentang kesenian tradisi ya, atau yang kita sebut sebagai kesenian tradisional ya. Nah, tradisi itu bisa kita kategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan tradisi murni, pure tradition, yang pure, yang tradisi murni. Nah, tradisi murni itu adalah tradisi yang biasanya kuat di pakem. Pakem itu adalah formula yang ketika kemudian diwariskan, kemudian diteruskan atau dialihkan ke yang lain itu formulanya tidak jauh berbeda. Pakem lah. Ya, itu namanya pakem itu. Jadi formula itu adalah formula baku. Karena itu apa yang kemudian dihadirkan, walaupun yang menghadirkan pihak lain itu menghadirkan dengan formula baku ini. Inilah yang namanya pakem. Nah, kesenian yang semacam ini, kesenian tradisi yang semacam ini adalah apa yang bisa kita sebut sebagai tradisi murni. Gitu ya. Nah, tradisi murni itu walaupun beda waktu pementasan, beda tempat pementasan, itu relatif bentuknya tidak jauh berbeda, gitu ya. Jadi ya itu juga, gitu ya. Busananya seperti itu, kalau tariannya seperti itu, prosesinya ya seperti itu, gitu ya. Jadi karena ngikuti formula bakunya atau yang kita sebut sebagai pakem. Nah, kalau semacam ini maka sebenarnya menjadi tidak kaya, tidak kaya toh, walaupun diteruskan ke generasi berikutnya monoton ya. Jadi monoton. Jadi ada aspek yang kita sebut sebagai monotoni, monoton ya. Jadi itu juga beda masa, beda tempat, beda generasi, tapi ya packagingnya, formulanya ya kemasan sajiannya itu juga. Nah, oleh karena itu di sisi lain manusia itu kan punya gaya kreasi, apa yang kita sebut sebagai kebutuhan need ya. Nah, salah satu kebutuhan yang dimiliki oleh manusia itu adalah creative need gitu ya, kebutuhan kreatif. Itu kebutuhan kebutuhan dasar. Jadi pada dasarnya setiap manusia, di dalam diri manusia itu ada kreativitas. Sebenarnya gitu. Karena itu kalau aku enggak kreatif itu enggak. Keliru, kamu mesti punya daya kreatif itu ada. Cuma daya kreatifmu tidak
dilatihkan ya untuk bisa menguat ya, bisa tereksplorasi gitu ya. Nah, jadi ada need-nya, kebutuhan yang kita sebut sebagai kebutuhan kreatif. Ini merupakan bagian dari kebutuhan artistik. Jadi artistik itu kan kebutuhan, Mas. Betul. Berkesenian itu adalah need, itu kebutuhan. Sesederhana apapun ya, katakanlah sekecil apapun, itu setiap orang itu punya kebutuhan untuk berkesenian. Gitu. Kembali ke situ ya. Jadi oleh karena ada kebutuhan kreatif ya sebagai bagian dari kebutuhan artistik itu ya, maka kesenian tradisi itu kemudian mendapatkan sentuhan kreativitas. Ya, sehingga muncullah kategori yang kedua, yaitu tradisi kreatif. Ya, tradisi kreatif. Jadi tradisi kreatif. Akar tradisinya masih tetap, masih ada. Tapi ya ada varian-varian. Kalau pernak-pernik itu, pernak-perniknya itu adalah dari olah kreasi. Betul. Nah, ini ya. Nah, oleh karena itu di dalam proses pewarisan dan proses pengembangannya, itu saya kira dari dua kategori itu perlu kita kembangkan dua-duanya. Kita teruskan kita teruskan kedua-duanya. Baik yang tradisi murni itu harus tetap ada pemangkunya. Kalau enggak, yang tradisi murninya hilang kok. Gitu ya. Karena yang tradisi murni itu babonannya, indukannya ini. Nah, kalau tradisi tradisional kreatif ya. Ini kan sebenarnya kan mengkreasikan dari yang indukan tadi, yang dari babonan itu kan dikreasikan dari itu. Karena itu babonannya ojo sampai hilang. Nah, babonannya hilang, apa yang mau dikreasikan? Melestarikan dan mengkayakan. Jadi nanti yang ini mesti harus ada yang tetap yang di jalur tradisi murninya. Harus yang mituhu ya, berpegang teguh pada pakem gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada yang menggunakan jalur yang lain yang disebut dengan tradisi kreatif. Gitu ya. Nah, anak-anak muda yang dinamik ya, dan lebih konteksnya itu kan dia lebih di konteks recent ya, di konteks waktu kekinian. Jadi bukan pas ya. Biasanya yang tradisi murni itu lebih orientasinya lebih past time gitu ya, waktu lampau. Tapi kan anak muda itu kan orientasinya lebih ke present time ya. Jadi waktu kekinian ya. Atau malah future time, keakanan gitu ya. Nah, oleh karena itu model garap yang kreatif ini sebenarnya lebih dekat ya. Lebih melekat itu ya pada anak-anak muda. Oleh karena itu saya berharap bahwa Malang sebagai kota kreatif ya. Kota kreatif dan di dalamnya itu termasuk media kreatif itu. Nah, jadi pertunjukan itu juga bisa menjadi media ya. Jadi media dalam arti luas itu bisa dalam bentuk performing art. Itu kan media juga ya, media seni ya yang kreatif. Nah, saya berharap apa yang akan disajikan oleh anak-anak muda ini ada formulasi yang agak berbeda dari yang ada sebelumnya. Entah itu sarannya gimana, Pak? Jadi kan teman-teman ini kan Renggo Sejati ini kalau nggak salah itu core-nya kan Bandengan. Dan selama ini kan teman-teman Bandengan itu kan bukan nggak akur ya, istilahnya kurang bisa menyatu blending dengan kesenian yang lain, misalnya jaranan atau apa lah, Pak. Jadi ada saran. Bisa hanya dibatasi hanya Bantengan saja. Gitu. Jadi yang diberi sentuhan kreatif itu adalah seni pertunjukan tradisional yang berupa Bantengan saja. Gitu. Jadi hanya lingkupnya dibatasi di lingkup Bantengan. Ini bisa saja. Di lingkup Bantengan, tapi tidak kaya. Diberi sentuhan kreatif. Gitu ya. Jadi Bantengan kreatif ya. Jadi tradisi kreatif, bukan tradisi murni, tapi tradisi kreatif. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah bagaimana Bandengan itu dikolaborasikan dengan anasir-anasir seni pertunjukan yang lain yang ada di Malang. Misalnya. Ada sebenarnya kedekatan ya. Ada keserupaan juga antara Bandengan itu dengan jaranan. Itu kan ada keserupaan ya. Misalnya sama-sama animal dance. Dari unsur musikalnya sama. Dari tata pelaksanaannya yang juga dekat dengan ritual gitu ya. Nah, dengan ritus itu juga ada kesamaan. Konteksnya juga kesenian kerakyatan, tradisional dan sebagainya, ini ada kedekatan. Oleh karena itu, mengapa tidak Bandengan itu kemudian diperkaya dengan animal dance yang lain, yaitu jaranan. Itu ada akar historinya, Pak. Ketika
Bandengan sama Jaranan itu disatukan atau mungkin ada satu narasi cerita di masa lalu begitu ya? Nah, itu yang bisa dipentaskan gitu. Ya, di Jaranan itu sebenarnya kan di samping menggambarkan pasukan kavaleri ya, penunggang kuda itu, ketika dia memasuki areal hutan kan ketemu dengan binatang-binatang hutan ya. Ada ular besar, ada ular, ada celeng, ada barong, kemudian ketemu dengan dengan harimau yang digambarkan dengan kucingan, ketemu dengan celeng itu yang kemudian celengan, ketemu dengan anjing hutan gitu ya, kemudian digambarkan dengan penari yang memerangi anjing dan seterusnya. Nah, tentu masih ada binatang-binatang hutan yang lain lah. Ya, Bandengan kan termasuk binatang hutan juga. Betul. Kenapa tidak gitu ya? Bandengan bisa hadir juga di Jaranan, atau kalau Bandengan itu sudah punya formulasi pertunjukan sendiri, ya bagaimana formulasi pertunjukan Bandengan kemudian dikolaborasikan dengan formulasi pertunjukan Jaranan. Nah, ini tentu butuh olah kreasi, teman. Betul. Jadi olah kreasi termasuk mengharmonikan. Nah, ini kan masing-masing punya formulasi. Betul. Yang berbeda, walaupun ada keserupaan tapi ada pembeda-pembedanya. Nah, ini kan mesti diharmonikan supaya nanti tampilnya itu tidak overlap gitu ya. Tapi ini adalah harmonik gitu ya. Pak, to the point untuk mengharmonikan itu. Kira-kira Pak Dwi ada usulan cerita apa Pak yang bisa diangkat dari akar sejarah di Malang gitu Pak? Nah, jadi karena ya supaya ini tidak hanya sekedar seni pertunjukan ya, tidak hanya sekedar tontonan ya, tapi bisa juga jadi tuntunan. Bisa tuntunan ya, dan juga sekaligus juga menggambarkan olah kreasi. Ini loh cermin dari produk yang kreatif dari warga Malang, khususnya pelaku seni yang muda ini ya. Nah, selama ini saya belum melihat ya ada pertunjukan Bandengan yang naratif gitu ya. Jadi Bandengan yang dihadirkan itu adalah satu tari ya, ada itu ceritanya, dance ya, yang non naratif gitu. Dance tapi non naratif. Jadi tidak menampilkan narasi tertentu, cerita tertentu ya. Hanya mengikuti musik tertentu gitu ya. Jadi lebih ke dance gitu ya. Ke dance. Nah, marilah kita mencoba untuk bagaimana Bandengan itu tidak hanya sekedar dance, tapi kita kayakan dengan teatrikalnya. Nah, jadi dengan dramanya. Oleh karena itu, bagaimana mengemas seni pertunjukan Bandengan itu tidak hanya sebagai seni pertunjukan tari, tapi seni pertunjukan drama tari, theatrical dance. Theatrical dance. Nah, theatrical dance. Nah, karena theatrical drama, maka akan dibutuhkan cerita. Betul. Dibutuhkan cerita. Nah, sehingga membutuhkan narasinya. Nah, ceritanya dan cerita itu mengambil sejarah. Nah, ceritanya bisa macam-macam ya. Bisa mengambil tentang cerita yang memang di kehidupan binatang gitu. Nah, sebenarnya ada Mas cerita tentang banteng ya, yang ini cerita masa lampau ya, yang bahkan di Malang itu hadir pada relief candi itu adalah cerita tentang pertarungan ya, pertarungan sampai mati ya, sampai sambio kalau orang Jawa menyebut, antara banteng di satu pihak dengan harimau di lain pihak yang diadu oleh sepasang serigala. Ini ini merupakan bagian dari cerita tantri namanya, atau tantri Kawandaka, seperti yang digambarkan di Candi Badut ya, dipahatkan di Candi Jago ya. Nah, ini juga memungkinkan ya. Nah, kalau yang dihadirkan cerita ini, maka bantengan naratif itu hadirnya sebagai animal dance. Nah, cerita binatang lah. Pertarungan harimau dengan banteng. Ini kan semua tokohnya kan tokoh binatang. Nah, kami pernah membuat transformasi pertunjukan semacam ini ya dari relief candi. Saya sempat tampilkan dengan teman-teman itu, kita transformasikan ke dalam wayang, gitu ya. Wayang tantri saya menyebut itu ya. Ada Dio yang ikut mengembangkan itu. Pak Soleh juga sudah mencobakan. Nah, kemudian dalam bentuk tari, apa yang dipahatkan di Candi Jago itu ditransformasikan dalam bentuk tari. Beberapa bulan lalu dipentaskan oleh Padepokan Mangundarmo dengan fasilitasi BPK wilayah 11. Dipentaskan di Candi Jago. Nah, apakah kisahnya hanya sebatas cerita binatang yang hadir di cerita tadi? Tentu kita bisa cari kisah yang lain. Jadi selain
Bandengan itu mengambil narasi yang berupa cerita binatang atau fabel ya, atau tantri. Nah, pertanyaannya, apakah ada kisah lain yang matching ya, yang ada kesesuaian itu dengan sajian pertunjukan yang akan menampilkan tokoh peran itu berupa banteng. Ya, banteng. Nah, banteng ini wujudnya kan berupa kerbau gitu ya. Kerbau hutan. Kerbau hutan. Jadi yang dimaksud banteng itu adalah kerbau hutan. Walaupun tidak pure kerbau ya, karena ada ciri lembunya itu juga ada sih gitu ya. Nah, ini. Tapi orang Jawa seringkali menyebut kerbau itu juga dengan banteng itu dengan Maiso, ya, gitu. Dan tokoh-tokoh Maiso kan banyak. Ada Maiso Suro, itu juga ada kisah sendiri gitu yang juga di lingkungan Tengger itu berkembang. Nah, ini suatu saat kita bisa saja bandengan itu akan menampilkan Maiso Suro ya, kisah Maiso Suro. Nah, kalau kita karena Malang ini merupakan daerah yang bersejarah, Mas ya. Pertanyaan saya, mengapa tidak kita mengangkat kisah yang kita timba dari peristiwa historis yang ada di Malang itu ya. Jadi pertanyaannya, peristiwa historis yang mana yang di dalamnya memuat tokoh yang tokohnya itu bisa direlasikan dengan figur banteng gitu. Nah, yang menarik perhatian kita pada kesejarahan Malang khususnya di masa Hindu-Buddha dan lebih khusus lagi di era Singasari atau era Tumapel, kita mendapati sejumlah tokoh ya dari era Singasari itu yang memiliki unsur sebutan itu Mahisa. Ya, Mahisa itu yang dalam bahasa Jawa Baru disebut Maeso. Ini menunjuk pada kerbau. Gitu ya. Kalau kerbau hutan itu adalah bisa diistilahi dengan sebutan istilah lain yaitu banteng. Nah, salah seorang tokoh yang memiliki unsur nama Mahisa itu digambarkan di dalam Pararaton. Jadi kita bisa menjadikan kitab gancaran ya, kitab prosa Pararaton itu sebagai referensi ya, untuk menimba unsur penceritaan ini. Nah, kita ada tokoh yang di Pararaton itu memiliki unsur sebutan yang berkaitan dengan kerbau, misalnya kebu hijau, kebu hijau ya, gitu ya. Ini ini menarik ya, tokoh ini cerita ini bisa saja satu saat akan dipentaskan itu dalam bentuk pertunjukan bandengan di Karangploso ya. Jadi menampilkan banteng hijau yang menggambarkan kerbau hijau. Kenapa tidak? Betul, gitu ya. Betul. Nah, selain sebutan kebu, ada juga yang tokoh-tokoh yang memiliki unsur nama sebutan Mahisa. Nah, salah seorang tokoh yang penting itu yang memiliki unsur sebutan Mahisa itu adalah Mahisa Wong Atleng. Wong Atleng. Ya, ini disebut-sebut di Pararaton yang dinarasikan sebagai putra hasil perkawinan seorang laki-laki ya, anak laki-laki yang merupakan keturunan dari perkawinan antara Ken Angrok dengan Ken Dedes gitu ya. Menurunkan tokoh yang bernama Mahisa Wong Atleng. Ada kata Mahisa, ada kata Wong itu orang dan kata Tleng. Nah, Tleng ini ada beberapa kemungkinan arti ya. Apakah Tleng itu dari kata telang? Kalau telang itu bunga telang ya. Bunga telang. Nah, itu berarti kalau bunga telang warnanya kebiruan ya. Tapi kata Tleng itu bisa berarti kata hitam. Berarti telang. hitam pekat ya. Yang di dalam bahasa Madura sebutannya jadi celeng. Nah, jika ini berarti hitam dan kemudian hitam ini dikaitkan dengan Mahisa, berarti ini adalah kebu ireng. Banteng yang warna hitam. Kerbau hitam. Ya. Jadi kerbau hitam, kerbau hutan yang berkulit hitam. Ya. Kalau kerbau yang tidak kerbau hutan ya, kerbau rumahan itu ya, yang peliharaan itu kan cenderung berwarna hitam yang keabuan ya. Tapi ini hitam yang pekat gitu ya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan banteng gitu ya. Nah, ini yang menarik perhatian kita ya. Paling tidak saya ya, untuk kisah apa, menemukan kisah apa. Jadi kisah yang berhubungan dengan tokoh ini ya. Nah, menarik lagi, Mahisa Wong Atleng itu punya anak yang namanya Mahisa Campaka. Mahisa Campaka. Mahisa Campaka.
Mahisa Campaka ini kalau di dalam sumber yang lain itu bisa diidentifikasikan dengan Narasingamurti. Narasingamurti. Ya, Narasingamurti ini adalah anak Mahisa Mahisa Wong Ateleng, anaknya Mahisa Campaka. Ada unsur kata Mahisanya. Nah, kata Campaka ini sangat mungkin ini berkenaan dengan tanamannya, cempoko, kembang cempoko, oleh orang Jawa menyebut cempoko. Dan kata bunga cempaka, tanaman cempaka ini sangat mungkin adalah tanaman import, Mas. Tanaman yang muasalnya bukan dari Indonesia, tapi dari luar Indonesia. Kemungkinan dari Vietnam, dari Indochina. Karena di Indochina ada kerajaan ada negeri yang namanya negeri Campa. Dan hubungan antara Campa dengan Jawa ini berlangsung lama ya, termasuk di era Singasari ya. Jadi, ini bisa kita pakai ya untuk sebagai starting ya untuk keberangkatan untuk memunculkan tokoh berikutnya, Mahisa Wong Ateleng dan Mahisa Campaka. Nah, inilah di masa lalu tokoh-tokoh yang diberi unsur sebutan binatang, ya. Beri unsur sebutan binatang, apakah itu kerbau, kebu, Mahisa, bisa kuda, misalnya Panji kuda Narawangsa, atau bisa juga itu gajah Mada dan sebagainya, Gajah Panggon dan seterusnya. Ini adalah para kesatria, dia adalah pemimpin satuan-satuan ketenteraan. Yang panji-panjinya, simbol-simbol ketenteraannya, satuan ketenteraan kan punya pataka ya, punya bendera ya. Dan benderanya itu bergambar sebagaimana sebutan dari pimpinannya. Jadi kalau misalnya Mahisa Wong Ateleng itu boleh jadi patakanya, benderanya itu bergambar kerbau hutan yang berkulit hitam legam. Mahisa Campaka ini boleh jadi ini menggambarkan kerbau hutan juga, gitu ya. Tapi kulitnya tidak hitam, tapi seperti warna bunga cempoko, gitu ya, putih, gitu ya. Nah, jadi ini merupakan gambaran tentang satuan ketenteraan. Nah, kenapa satuan ketenteraan itu diberi sebutan dengan meminjam unsur nama binatang ini? Karena ini adalah satuan ketenteraan yang tangguh. Kekuatannya itu jiwa korsa lah ya, kalau zaman sekarang. Diibaratkan sebagai seperti powernya banteng ya. Jadi banteng itu kan digambarkan sebagai binatang hutan yang punya power high power ya. Jadi kekuatannya yang kekuatan besar ya. Betul. Big power ya, kekuatan yang besar itu ya. Jadi dengan powerful ya. Nah itu, apalagi kalau sedang ngamuk ya, banteng ketaton misalnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah prajurit-prajurit tangguh gitu ya. Nah ini bukan tidak mungkin, ini dipakai untuk menghadirkan sebuah kisah yang bisa menampilkan tokoh peran binatang. Nah, jadi banteng di sini lebih hadir sebagai simbol. Personifikasi. Ya, simbolik ya. Jadi bukan betul-betul banteng ya sebagai binatang, tapi sebagai simbol pasukan yang kuat gitu. Oleh karena itu nanti pimpinannya itu juga digambarkan dia mengenakan tanduk gitu ya. Walaupun tidak dalam bentuk busana banteng ya, mungkin bisa saja mengenakan topeng yang berbentuk kerbau gitu ya. Itu yang menggambarkan Mahisa Wong Ateleng, Mahisa Campaka itu juga membawa pataka gitu, tapi prajuritnya itu berupa banteng. Ya, 3 banteng hitam, nanti yang Mahisa Campaka 3 banteng putih. Wah, ini menarik ya. Nah, di dalam kisah ini kekuatan ketenteraan dari Mahisa Campaka yang didukung oleh kekuatan ketenteraan dari ayahnya Mahisa Wong Ateleng ini kemudian dipersatukan ya, disatukan dengan kekuatan ketenteraan yang dipimpin oleh Ranggawuni. Ini adalah Ranggawuni itu adalah putra Kendedes ya. Jadi gini, Ranggawuni yang nama lainnya itu adalah Wisnumardana ya. Ini kan anaknya Anusapati ya. Anusapati itu adalah anak yang lahir dari perkawinan Kendedes tapi dengan Tunggul Ametung, bukan dengan Angrok itu ya. Kedua pemuda ini kemudian mengintegrasikan diri, menyatukan kekuatannya untuk menghadapi pamannya
yaitu Tohjaya. Nah, jadi di sini ada konflik politik sebenarnya antara di satu sisi ada Tohjaya, yang memang ingin menyirnakan dua anak ini, karena dua anak muda ini, ini kan anak-anak muda ya. Jadi ini yang menginisiasi kegiatan ini kan anak-anak muda. Ini dianggap sebagai berbahaya, mengancam posisinya, karena Tohjaya yang keturunan Anggrek dengan Ken Umang, ini dia mau merebut kekuasaan menjadi leader di Singasari, di Tumapel yang menarik Pak, berarti ini benar-benar perlawanan yang itu ditempatkan di Kediri, dia merebut pemerintahan pusat yang diperintah oleh Anusapati disingkirkan. Tapi kan masih ada dua anak-anak ini. Nah, ini kalau nggak ikut disingkirkan, ini bisa menjadi ganjalan. Nah, oleh karena itu terjadilah konflik ya. Nah, Mahisa Campaka yang didukung ayahnya itu mempunyai membawa pasukan yang kekuatannya seperti banteng, yang digambarkan sebagai banteng hitam dan banteng putih. Nah, kemudian Mahisa Campaka, Ranggabuni ini punya prajurit kavaleri, penunggang kuda. Berarti di sini masuk jaranan. Dia keunggulan prajuritnya ini adalah prajurit penunggang kuda. Nah, ini yang nanti di dalam pertunjukan ini dihadirkan dalam bentuk kalau seni pertunjukan ini menghadirkan kesenian jaranan. Berarti jaranan ini dipimpin Ranggabuni. Ranggabuni. Tentu juga dengan naganya, karena Ranggabuni ini kan sebutannya Wisnuwardhana ya, ada unsur Wisnunya ya. Dan biasanya Wisnu itu sangat punya kaitan dengan naga, Mas. Ananta ya, Ananta Serayin itu ya. Naga kembar ya. Nah, naga. Nanti jadi selain kuda itu juga ada naganya itu ya. Jadi ini dari unsur jaranan. Nah, naganya bisa barongsai berarti atau barongan aja. Barongan aja, Pak. Itu ya. Nah, itu. Nah, jadi nanti di pertunjukan ini adalah kolaborasi antara bandengan di satu masuk, berarti ini kan masuk kan Pak ya? Satu kelompok ya, dengan kelompok yang lain itu adalah jaranan. Nanti menghadapi siapa lawannya itu adalah Tohjaya. Nah, Tohjaya ini nanti digambarkan dia mempunyai pasukan itu yang tampilannya itu kita meminjam tokoh-tokoh Sabrang dalam wayang topeng. Gitu ya. Dan masuk. Bahkan beberapa itu dengan topeng-topeng yang gegirisi gitu ya, topeng-topeng raksasa itu ya. Nanti di sini akan hadir yang kolaborasi antara tiga unsur seni pertunjukan, ada bandengan di satu sisi, kemudian ada jaranan di sisi lain dan wayang topeng di sisi lain. Nah, tentu tokoh-tokoh peran utamanya, tokoh-tokoh perannya yang utama seperti Mahisa Wong Adeleng, Mahisa Campaka, istrinya Mahisa Campaka yang dari Campa itu, kemudian Tohjaya, kemudian Ranggabuni gitu ya. Atau satu lagi yang nanti juga perlu ditampilkan itu adalah tokoh Pranaraja ya. Ini nanti dihadirkan dalam bentuk tokoh-tokoh peran seperti halnya di wayang topeng. Nah, dengan kemasan semacam ini maka jadi kita tidak hanya menghadirkan sebuah bentuk seni pertunjukan, tapi kita mengkolaborasi beberapa bentuk pertunjukan. Itu kita kolaborasikan, kita harmonikan di dalam satu sajian pertunjukan. Jadi ini lebih 3-in-1, Mas. 3 dalam 1. Ada bandengan, ada jaranan, ada wayang topeng. Kita beri narasi yang narasinya historik gitu ya. Ada sejarahnya. Kita timba dari kesejarahan Malang, sehingga sekaligus ini sebagai media untuk pembelajaran sejarah gitu ya. Tapi lewat wahana seni pertunjukan. Nah, dengan cara semacam ini maka pertunjukan ini masuk pada kategori seni pertunjukan tradisional yang kreatif ya. Yang kreatif ya, bukan seni pertunjukan murni. Terus kemudian yang kedua ini dalam bentuk drama-tari, dan yang ketiga ini kolaboratif, dan yang keempat ini adalah narasinya adalah narasi yang historis. Pak Dwi, jangan dibocorkan semua, nanti pemirsa nggak mau lihat. Jadi kita sambung pada sesi selanjutnya Pak Dwi. Jadi ini kan sudah ketemu nih kunci-kuncinya bahwa tadi Mahisa Wong Adeleng, Mahisa Campaka itu adalah mewakili teman-teman bandengan, Ranggabuni mewakili teman-teman pasukan kavaleri atau jaranan, kan gitu. Terus tadi Tohjaya mewakili Sabrang ya, teman-teman wayang topeng, dan ini nyambung nih. Nah, ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di Renggo Sejati dan
nanti kita doakan, kita support bareng Pak Dwi ya. Ya, kita dukungin anak-anak muda ini dari Renggo muda Sejati. Ini harapannya video ini juga disebarkan supaya nanti kita bisa berkolaborasi bahwa ternyata ada loh, bisa loh akar budayanya. Kita belajar dari sejarah di masa lalu itu untuk daya kreasi tadi ya, ke tradisi kreatif untuk mengembangkan seni pertunjukan. Semoga bisa diwujudkan. Pak Dwi, kita sudahi dulu. Kita buat penasaran mereka Pak Dwi ya, oke? Nanti pada sesi selanjutnya. Terima kasih Pak Dwi, sehat selalu, semangat. Oke, pemirsa, demikian tadi kita sudah menggali informasi dari Pak Dwi bahwa ternyata ada akar sejarahnya, bahwa ternyata ada historicalnya, bahkan tadi ada pure tradition dan kemudian ada tradisi kreatif yang itu ternyata bisa mengambil kisah-kisah sejarah yang benar-benar memang mengakar di Malang dari seni pertunjukan rakyat, yaitu antara bandengan, jaranan, dan wayang orang atau wayang topeng. Nah, nanti kita tunggu bagaimana reaksi atau respon kreatif dari teman-teman di Renggo Sejati. Kita sambung nanti pada sesi berikutnya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Masih bersama saya Sam West di Podcast Es Java 1.